yang menjelaskan tentang besar benda maksimum yang dapat diberikan pada besar benda elastisitas agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastisitas benda tersebut. Besar gaya sama dengan F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dan keadaannya awalnya yaitu delta L. Nah, bunyi hukum Fock di sini adalah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau berbanding dengan gaya tariknya. Nah, di sini hukum Fock dirumuskan seperti Fs sama dengan min Kx, di mana Fs adalah gaya pegas, K konstanta pegas, dan X peregangan atau kompresif pegas. Berikut simulasi tentang risiko. Kita menggunakan PET simulation untuk melakukan percobaan hukum tersebut. Saksikan ya. Nah, jika teman-teman sudah memasuki laman PET simulation ini, teman-teman bisa mengklik simulation lalu klik isi. Setelah itu, kita mencari hukum Hooke. Nah, nanti kita klik play. Tapi saya kali ini menggunakan translate, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tunggu. Kita diberikan pilihan ada pengantar, ada sistem, dan ada energi. Nah, kali ini kita menggunakan yang pengantar saja. Nah, di sini terdapat pegas. Nah, klik atau centang semua bagian pada kotak kanan atas ini, di mana ada gaya yang dikenakan, ada gaya pegas yang ditandai dengan panah warna biru, dan ada perpindahan warna hijau, dan ada posisi timbang, dan ada nilai. Di sini kita bisa menggunakan satu pegas atau dua pegas. Nah, kita menggunakan satu saja. Setelah itu, di kotak bawah sebelah kiri ada konstanta pegas 1. Nah, semakin besar maka semakin tebal ya. Ini kita lihat. Nah, di sini ada gaya yang dikenakan. Di sini ada min dan ada plus sampai 100 Newton. Di sini ada perpindahan, misalnya kita buat sebesar 10 Newton. Nah, maka perpindahannya yaitu sebesar 0,1 N. Dengan gaya pegas 10 Newton dan gaya yang dikenakan itu 10 Newton. Nah, langsung saja kita ke data pengamatan atau data praktikum yang sudah ditentukan oleh pada buku penuntun, teman-teman. Kita reset, beri tanda klik. Nah, pada data pertama kita menggunakan konstanta pegas 100. Konstanta pegas 100 dan gaya yang dikenakan yaitu sebesar min 83. Nah, min 83. Kita lihat pertambahan panjang pada pegasnya, yaitu ke kiri sebesar 0,830 dengan gaya yang dikenakan 83 dan gaya pegasnya 83 Newton. Selanjutnya kita ke data yang kedua, yaitu dengan konstanta pegas 120 kita ubah menjadi 120. Nah, dan gaya yang dikenakan sebesar min 50 Newton. Nah, min 50 Newton.
Perpindahannya yaitu sebesar 0,417 M dengan gaya pegas dan gaya yang dikenakan sama sebesar 50 Newton. Nah, yang ketiga, kita menggunakan konstanta besar sebesar 130 N per M dan gaya yang dikenakan sebesar min 30. Nah, kita lihat perpindahannya yaitu sebesar 0,231 M. Selanjutnya dengan konstanta pegasnya kita ubah lagi menjadi 150 dan gaya yang dikenakan yaitu sebesar min 25. Dan kita lihat perpindahannya yaitu 0,167 M. Kita ubah lagi menjadi 170 N per M. Nah, gaya yang dikenakannya sebesar min 20. Nah, perpindahannya yaitu sebesar 0,118 M. Selanjutnya 200 N per M. Nah, gaya yang dikenakannya diubah menjadi 8. Positif 8 ya. 8 N. Kita lihat perpindahannya yaitu ke kanan sebesar 0,040. Nah, percobaan yang ketujuh yaitu dengan konstanta pegas 210. Nah, gaya yang dikenakan sebesar 22. Newton. Nah, perpindahannya yaitu sebesar 0,105 M. Nah, konstanta pegas yang ke-8 yaitu sebesar 230. Dan gaya yang dikenakan sebesar 30 Newton. Sebesar 30 Newton. Kita lihat perpindahannya yaitu sebesar 0,130 M. Percobaan ke-9, 240 N per M dengan gaya yang dikenakan sebesar 50. Kita mendapatkan perpindahannya sebesar 0,208 M. Nah, percobaan yang terakhir yaitu dengan konstanta pegas 250 N per M dan gaya yang dikenakan sebesar 158 N. Nah, kita mendapatkan perpindahannya sebesar 0,232 M. Nah, itulah tadi simulasi tentang hukum Hooke dari kelompok 2. Sekian, terima kasih.